Namaku Santi. Dulu aku wanita biasa yang beruntung mendapatkan suami sebaik Reza, pria sederhana yang setia, pekerja keras, dan mencintaiku dengan tulus. Tapi entah kenapa, lama-kelamaan cinta itu tak lagi terasa cukup. Aku mulai merasa bosan. Kehidupan kami terlalu sepi, terlalu datar, dan terlalu biasa. Kami dulu memang dijodohkan oleh orang tua kami, tetapi Reza mencintaiku dengan begitu tulus. Reza adalah seorang montir. Setiap hari ia pulang dengan tubuh berlumur oli dan keringat. Ia jarang punya waktu untukku, apalagi untuk hal-hal romantis seperti kejutan atau liburan. Aku tahu dia berusaha, tapi hatiku tak lagi bisa menerima alasan-alasan itu. Lalu, datanglah Ferdi, lelaki tampan dan mapan yang kuanggap sebagai penyelamat dari kehidupan rumah tangga yang membosankan. Ferdi bekerja di kantor tempatku menjadi staf administrasi. Dia tahu bagaimana memperlakukanku seperti wanita istimewa. Awalnya aku hanya senang menjadi perhatian Ferdi. Namun perlahan aku larut dalam perasaanku. Aku mulai membandingkan Ferdi dengan Reza, dan tentu saja, Reza selalu kalah. Hubungan kami pun dimulai secara diam-diam. Aku pandai berbohong. Reza tak pernah curiga karena ia terlalu percaya padaku. Ia tak tahu bahwa setiap kali aku pulang larut, aku bukan lembur, tapi bersama lelaki lain. Ferdi sering memberiku hadiah mahal. Tas branded, parfum luar negeri, bahkan pernah membelikan ponsel baru. Aku semakin tergila-gila padanya. Sementara Reza hanya bisa memberiku sandal baru saat hari ulang tahunku. Aku merasa seperti ratu saat bersamamu, Fer, kataku suatu malam. Dan Ferdi hanya tersenyum, menggenggam tanganku dan berjanji akan segera menceraikan istrinya agar kami bisa bersama. Aku tahu hubungan ini salah. Tapi aku selalu membenarkannya dalam pikiranku. Aku berhak bahagia, begitu alasan yang terus kuulang-ulang. Tapi aku tidak sadar, kebahagiaan yang kudapat itu dibangun di atas penderitaan orang yang paling mencintaiku. Reza semakin kurus, menghadapi aku yang semakin egois. Tapi ia tak pernah marah. Ia tetap pulang membawa makanan, tetap memperhatikanku walau aku tak pernah membalasnya. "Kamu capek, San?" tanyanya suatu malam. Aku hanya mendengus dan membalikkan badan, tanpa menjawab. Puncaknya, aku minta cerai. Tanpa tangisan, tanpa alasan yang jelas. "Aku nggak cinta kamu lagi, Za," kataku. Dan Reza hanya diam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia mengangguk. "Kalau itu memang keinginanmu, aku akan turuti," ucapnya lirih. Dan hari itu, aku resmi menjadi janda. Tapi anehnya, hari demi hari aku tidak merasa bahagia. Ada ruang hampa dalam hatiku yang bahkan Ferdi tak bisa isi. Beberapa bulan setelahnya, Ferdi mulai berubah. Dia semakin sulit diajak bertemu. Alasan sibuk, banyak kerjaan, dan bahkan mulai berkata kasar saat aku menuntut kepastian hubungan kami. Ternyata, Ferdi tidak benar-benar mencintaiku. Dia hanya main-main. Istrinya tak pernah diceraikan. Aku hanya selingan dalam hidupnya. Aku menangis, marah, merasa dibodohi. Tapi semua itu percuma. Aku kehilangan Reza, dan kini kehilangan Ferdi. Tak ada lagi yang menungguku di rumah. Tak ada lagi yang memasakkan makanan atau mengingatkan untuk makan siang. Aku mencoba menghubungi Reza. Tapi nomor ponselnya sudah tak aktif. Bahkan rumah kontrakan kami dulu sudah kosong. Aku pun kehilangan jejaknya sepenuhnya. Hari-hari selanjutnya terasa sangat berat. Aku hidup sendiri, tanpa cinta, tanpa perhatian. Sakit demi sakit mulai berdatangan.
bukan hanya fisik, tapi juga batin. Suatu hari aku pingsan di tempat kerja. Setelah diperiksa di rumah sakit, aku divonis mengidap tumor rahim. Operasi harus segera dilakukan, tapi aku tak punya cukup uang untuk menanggung semua biaya. Teman-teman dekatku menjauh. Bahkan Ferdi yang dulu begitu perhatian, kini menghindariku sepenuhnya. Urus sendiri hidupmu, katanya. Kata-kata yang menamparku lebih keras dari penyakitku sendiri. Dalam kondisi seperti itu, aku hanya bisa menangis. Air mata yang dulu kutahan untuk Reza, kini mengalir deras untuk diriku sendiri. Aku mulai memikirkan semua kesalahanku. Aku mengkhianati pria baik demi lelaki yang tak pernah serius. Aku meninggalkan rumah yang penuh cinta, demi tempat mewah yang dingin dan palsu. Beberapa bulan kemudian, aku melihat sebuah akun Facebook dengan nama Reza Pratama. Akun itu menampilkan foto seorang pria yang mirip Reza dan seorang wanita cantik menggendong bayi. Hatiku sakit, tapi entah mengapa juga terasa lega. Reza, ternyata ia bahagia sekarang. Dia menikah lagi. Mungkin dia sudah menemukan wanita yang benar-benar menghargainya. Aku coba mengirim pesan. Za, ini aku Santi. Maaf, aku tahu aku tak pantas mengatakan ini. Tapi aku ingin bicara. Tulisku di dalam pesan itu. 2 hari kemudian, ada balasan. Aku tidak dendam, San. Aku sudah memaafkan kamu sejak dulu. Aku harap kamu baik-baik saja dan lebih bahagia sekarang. Aku menangis membaca pesan itu. Betapa mulianya hati pria yang pernah kuabaikan ini. Sementara aku, penuh dengan kesalahan dan kehancuran. Reza tak pernah membalas pesanku lagi setelah itu. Tapi aku tahu, dia bahagia. Dan aku harus menjalani karmaku sendiri. Operasiku akhirnya dilakukan dengan bantuan yayasan sosial. Tapi sejak itu, aku tak bisa punya anak lagi. Rahimku diangkat sepenuhnya. Dunia seakan runtuh, tapi aku menerimanya sebagai ganjaran. Hari-hariku kini sepi. Aku tinggal di kamar kos sempit. Setiap malam aku menatap langit-langit dan mengingat satu nama, Reza. Setiap doa yang kupanjatkan, bukan hanya untuk kesembuhanku. Tapi juga agar Reza bahagia. Agar wanita yang bersamanya tak pernah menyakitinya seperti aku. 5 tahun berlalu. Aku menjadi relawan di rumah singgah anak yatim. Di sana aku menemukan sedikit ketenangan yang sejak 5 tahun lalu tidak pernah kurasakan. Suatu siang, rumah singgah kami kedatangan donatur. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat sosok Reza keluar dari mobil bersama wanita dan seorang bocah laki-laki berumur sekitar 4 tahun. Aku hanya berdiri kaku di balik pintu. Tak ingin menampakkan wajahku yang kini jauh dari cantik dan anggun. Tapi Reza melihatku. Dan ia tersenyum. Santi, katanya pelan. Istrinya hanya memandangi kami dengan penasaran, tapi tetap sopan. Dan anak mereka mendekatiku sambil memberikan coklat. Ini buat tante, katanya. Aku tak bisa menahan tangis. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Reza tidak membenciku. Bahkan anaknya menunjukkan kasih sayang yang tak pantas aku terima. Kami duduk bersama sebentar. Reza memperkenalkan istrinya, dia, yang ternyata adalah teman sekolahnya dulu. Mereka terlihat serasi, dan aku tahu, aku harus merelakannya sepenuh hati. Aku minta maaf ya Za, terima kasih karena tak pernah membalas kejahatanku, kataku. Reza mengangguk dan menepuk pundakku sambil tersenyum tulus, sama seperti dulu. Hari itu,
aku merasa beban di pundakku sedikit terangkat. Tidak sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya aku tahu Reza baik-baik saja. Kini aku melanjutkan hidup dengan lebih banyak memberi. Mengajar anak-anak kecil, menyemangati ibu-ibu yang kehilangan arah, dan menulis catatan tentang penyesalanku dulu untuk kujadikan pelajaran. Kisahku adalah peringatan bahwa cinta sejati tak boleh ditukar dengan kilauan sesaat. Dan bahwa orang baik tidak selalu kembali, tapi selalu meninggalkan bekas yang dalam. Jika waktu bisa kuputar, aku akan memilih tetap bersama Reza. Tapi karena tak bisa, biarlah kisah ini menjadi pelajaran. Bahwa karma itu nyata dan sering datang dalam bentuk kesepian yang tak berujung.